Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebagaimana kita telah mengetahuinya, pada sebagian alam semesta yang telah teramati para ahli astronomi, yang meliputi ruang pada ukuran 93 miliar tahun cahaya, terdapat sekitar 2 triliun galaksi, yang terdiri atas miliaran bintang, juga planet, serta benda-benda angkasa lainnya. Ini berarti, alam semesta ini masih bisa jauh lebih luas dan lebih besar lagi. Demikian pula dengan benda-benda angkasa di dalamnya, tentu akan jauh lebih banyak juga. Oleh karena itu, rasanya wajar jika kemudian kita bertanya-tanya, mengapa alam semesta yang sedemikian luas, dan berisi triliunan benda angkasa ini diciptakan? Karena, jika kita memikirkan tentang apa yang dibuat manusia, kita akan selalu menemukan jawaban mengenai mengapa sesuatu dibuat manusia. Kita bisa tahu, alasan maupun tujuan dibuatnya pesawat terbang, mobil, gedung, komputer, HP, maupun berbagai produk lainnya. Nah, jika manusia membuat sesuatu ada alasan dan tujuannya, maka sudah barang tentu, penciptaan alam semesta yang kehebatannya tidak bisa lagi dilukiskan kata-kata, pasti ada tujuan maupun alasannya. Sayangnya, jika kita coba mencarinya berdasarkan pendekatan ilmiah, sulit sekali untuk menemukan literatur yang menjelaskan dengan gamblang mengenai mengapa alam semesta ini diciptakan, apa alasan dan tujuannya. Sains, pada umumnya hanya membahas mengenai proses terbentuknya ataupun kemungkinan kehancurannya. Sementara untuk tujuan maupun alasan penciptaan alam semesta, lebih banyak dibahas dari sisi religius, berdasarkan sudut pandang agama. Jika kita melihat hal ini, maka dalam Islam sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya pada 3 ayat berikut, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dari ayat tersebut, maupun ayat-ayat senada lainnya, maka kita bisa tahu, setidaknya ada 5 alasan mengapa alam semesta yang luar biasa ini diciptakan, yakni: pertama, menunjukkan eksistensi Sang Maha Pencipta. Jika alam semesta ini ada dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan, maka seharusnya ada penjelasan ilmiah yang gamblang dan masuk akal logika manusia, mengapa alam semesta ini ada, untuk apa keberadaannya, dan harus bisa menjawab berbagai pertanyaan lain terkait keberadaannya tersebut. Misalnya, mengapa alam semesta harus sedemikian luas, harus berisi triliunan benda angkasa, harus ada manusia, harus ada berbagai makhluk hidup lainnya, harus ada berbagai fenomen alam, harus ada langit, dan lain-lain. Juga pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa manusia ditempatkan di planet bumi, bernafas, makan minum, memiliki bentuk seperti sekarang? Mengapa manusia tidak ditempatkan di planet lain dan dalam bentuk lain yang tidak harus bernafas, tidak harus makan minum, tidak harus berkembang biak? Serta miliaran bahkan triliunan pertanyaan lainnya yang harus dijelaskan secara ilmiah. Dan hingga saat ini, bahkan kaum yang mengaku ateis pun, sama sekali tidak sanggup memberikan penjelasan-penjelasan atas hal tersebut. Ini artinya, alam semesta ini adalah benar-benar ada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta. Melalui ciptaannya yang sedemikian luar biasa inilah, dia menunjukkan kepada manusia bahwa, dia itu benar-benar ada dan nyata. Dan menciptakan alam semesta ini, sekaligus mengatur segala sesuatunya, sesuai yang dia kehendaki. Dalam Al-Quran, ini dijelaskan salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya,
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya, kita masuk pada bahasan kedua, mengapa alam semesta ini diciptakan, yakni, sebagai tanda keesaan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 164 sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta hal lain di alam semesta ini, terdapat tanda-tanda keesaan Allah. Ini sangat benar sekali, karena Tuhan Maha Esa, Maha Tunggal, hanya satu-satunya, maka Dia bisa menciptakan dan mengatur alam semesta ini sesuai kehendaknya. Dan menunjukkan bahwa Dia benar-benar Maha Kuasa, Maha Hebat, Maha Gagah, Maha Sempurna, tidak memerlukan bantuan apapun atau siapapun dalam menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Sebaliknya, jika Tuhan tidak esa, alias lebih dari satu, maka sudah barang tentu, harus ada informasi dan penjelasan logis mengenai pembagian tugasnya, apa peranan masing-masing di alam semesta ini, Tuhan mana yang memiliki ide penciptaan alam semesta ini, Tuhan mana yang mengaturnya, bagaimana mereka bisa saling bersepakat, di mana mereka melakukan kesepakatan, dari mana mereka muncul, mengapa jumlahnya lebih dari satu, dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan yang pasti, sangat aneh dan lucu jika Tuhan lebih dari satu. Karena artinya, Tuhan-Tuhan tersebut tidak mandiri, Dia tidak bisa melakukan segalanya sendirian dan sekehendaknya. Sebuah hal yang menunjukkan suatu kekurangan dan ketidaksempurnaan yang sangat fatal sebagai Tuhan. Benar-benar janggal jika ada Tuhan yang tidak sempurna. Jadi, jelas sekali, salah satu alasan mengapa alam semesta ini diciptakan, adalah sebagai tanda bahwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, adalah esa atau satu. Bukan dua, tiga, atau berapapun yang lebih dari satu. Ini dengan jelas ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-3, yang artinya, Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Berikutnya kita simak bahasan ketiga, mengapa alam semesta ini diciptakan, yakni, sebagai tanda atas kebesaran Allah. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 164, bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta hal lain di alam semesta ini, juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, ini sudah jelas sekali. Alam semesta yang berisi triliunan benda angkasa, bahkan luas maupun isinya hingga sekarang belum dapat diketahui dengan pasti, baru teramati dalam jarak 93 miliar tahun cahaya, jelas sekali menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penciptanya, tentulah jauh lebih besar dari apa yang diciptakannya tersebut. Dia adalah benar-benar maha besar, baik dalam ukuran, ilmu, ketepatan, kemampuan, kesungguhan, dan segala sesuatunya, sehingga alam semesta ini bisa ada dengan begitu teratur dan sempurna. Sungguh, tidak ada sesuatu apapun yang akan mampu menandingi segala kebesaran Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau hanya secuil. Selanjutnya, kita bahas alasan keempat mengapa alam semesta ini diciptakan, yakni sebagai tanda bagi orang-orang berakal. Bagi orang-orang yang dianggap berakal oleh Allah, maka alam semesta ini semestinya bisa menjadi tanda akan keberadaan, keesaan, dan kebesaran Allah. Dengan demikian, ketika ada manusia yang tidak bisa menjadikan alam semesta sebagai tanda dari Sang Pencipta, maka manusia itu Allah anggap sebagai orang-orang yang tidak berakal layaknya binatang. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179, yang artinya, Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi.
Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sekarang, kita lihat alasan kelima, atau terakhir, mengapa alam semesta ini diciptakan. Yakni menjadi salah satu sarana untuk mengingat, memuji, dan meminta perlindungan Allah. Sebagaimana surah Ali Imran ayat 190 dan 191, bahwa yang dimaksud orang berakal di sana adalah orang-orang yang menjadikan alam semesta ini sebagai tanda-tanda dari Sang Maha Pencipta, dan menjadikannya sebagai sarana untuk selalu mengingat Allah, dalam keadaan apapun, seraya memujinya, serta meminta perlindungannya dari siksa neraka. Itulah, setidaknya ada 5 alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Yang pada akhirnya adalah untuk menyeleksi manusia-manusia mana yang layak ditempatkan di surga, dan manusia-manusia mana yang akan menjadi penghuni neraka kelak. Wallahu alam bisawab. Terima kasih telah menyimak, memberi like, komen, share, maupun subscribe. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.